Kemudian mengenai Vibrio nih Pak, sering kita mendapatkan hasil dari lab itu ada Vibrio hijau, kuning, hitam. Itu sebetulnya yang berbahaya yang mana Pak? Apa memang hanya hijau saja, hitam yang berbahaya, ataukah semua bakteri Vibrio itu bahaya? Kemudian kelimpahannya di lingkungan itu harusnya berapa Pak yang ideal? Kemudian dibandingkan dengan total bakterinya ini sebetulnya berapa persen Pak yang betul-betul dianggap aman gitu? Iya. Bisa tiga seri. Kalau kita menganalisa Vibrio itu dengan TCBS, maka di situ akan muncul warna koloni itu ada hijau, ada Kuning. ada hijau, ada kuning. Jadi kenapa muncul warna koloni yang berbeda itu sebenarnya adalah karena di situ ada indikator yang namanya biru bromtimol blue. Jadi bromtimol blue ini kalau di situ media berubah pH-nya menjadi asam, maka dia akan muncul warna kuning. Tapi kalau pH-nya tidak asam, maka warnanya hanya hijau saja. Nah, itu artinya Vibrio yang hijau itu adalah jenis Vibrio yang tidak mampu memfermentasi sukrosa. Nah, sedangkan yang warna kuning itu adalah Vibrio yang mampu memfermentasi sukrosa sehingga menghasilkan asam dan merubah pH menurunkan pH di media akar hijau. Nah, kemudian mana yang berbahaya? Ya, selama ini memang yang sering jadi masalah adalah Vibrio yang koloninya warna hijau. Lalu apakah yang kuning tidak bisa menimbulkan penyakit? Sebenarnya yang kuning pun bisa menimbulkan penyakit. Cuman memang seringkali kita temukan kalau hanya kuning saja itu seringkali tidak menimbulkan masalah. Tetapi begitu ada yang hijau, nah ini yang istilahnya provokatornya gitu ya, provokatornya. Sehingga yang kuning pun akhirnya juga jadi masalah juga. Apalagi saat ini kita lihat kayak penyakit EMS itu kan awalnya kan yang menyebabkan itu kan Vibrio parahemolyticus yang dia menghasilkan toksin pir A dan pir B itu. Namun kemudian ternyata plasmid yang mengandung pir A, pir B itu bisa ditransmisikan ke jenis Vibrio yang lain melalui proses konjugasi. Nah, sekarang kurang lebih ada 7 macam lah, 7 jenis Vibrio yang bisa menimbulkan EMS gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi itu kalau kita menggunakan TCBS agar, tapi kalau kita menggunakan chromedium itu beda lagi warnanya. Jadi Vibrio parahemolyticus malah warnanya violet di situ. Sudah apa meneh? Violet Pak. Iya. Nah, terus berapa sih jumlah Vibrio yang aman gitu ya? Nah, yang jelas perbandingan Vibrio dan total bakteri, kalau kita ngecek total Vibrio ya, total Vibrio dengan total bakteri, bahwa total Vibrio itu harus ditekan kurang dari 5%. Yang aman ini sebenarnya 1% atau kurang dari 1%. Nah, supaya tidak muncul kasus vibriosis. Tapi kalau sudah 10%, nah ini biasanya terus muncul kasus yang macam-macam lah ya, terkait dengan penyakit ini. Kemudian total bakteri koloni yang ideal itu pangkat berapa gitu loh Pak? Minum dulu air putih. Ya, tergantung sistem yang kita terapkan. Kalau petambak itu menggunakan sistem bioflok, maka koloni bakteri, total bakteri itu bisa mencapai 10 pangkat 6, 10 bisa 10 pangkat 7, bahkan ada yang mengeklaim sampai 10 pangkat 8. Nah, kalau misalnya 1% dia bisa 10 pangkat 8, 1%-nya itu berarti 10 pangkat 6 ya. Nah, itu harus kurang dari itu gitu ya. Kalau biasanya kalau 10 pangkat 8 Vibrio itu nggak sampai, biasanya maksimal 10 pangkat 3 sudah. 10 pangkat 3 saja. saja. Ya. Cuman kalau Vibrionya tuh 10 pangkat 3 tapi total bakterinya itu 10 pangkat 4. Nah, ini yang sangat bahaya. Nah,
Jadi makanya kita upayakan total bakteri di dalam tambak kita itu bisa mencapai 10 pangkat 6. Nah, ini yang ideal sebenarnya ya. Jadi tentunya ini juga ke sisi air juga tidak terlalu pekat, kemudian bakteri bisa terkontrol kurang dari 10 pangkat 3, nah itu sangat aman. Nah bahkan saat ini banyak yang berupaya bagaimana menekan Vibrio yang berwarna hijau itu 100 maksimal per milinya 100 atau kurang dari 100. Kurang dari 100 per milinya. Baik. Itu dengan perbandingan total Vibrio dan total bakteri itu yang aman adalah 1%. Dan di istilahnya toleransinya itu harus istilahnya kurang dari 5%. Kurang dari 5%.